Dalam industri logistik, memastikan barang selamat dengan aman dan tepat waktu adalah prioritas utama. Barang rusak dan kadaluarsa menjadi tantangan yang harus ditangani oleh perusahaan pengiriman seperti JNT. Namun, bagaimana jika terjadi kerusakan atau barang yang sudah diterima melewati masa kadaluarsa? Bagaimana JNT menghadapi situasi ini? Kerusakan barang dapat terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari proses pengemasan yang tidak aman, penanganan yang tidak sesuai hingga kondisi pengiriman. Nah, barang kadaluarsa biasanya terjadi karena waktu transit yang terlalu lama atau terjadi karena kesalahan manajemen stok. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pelanggan, tapi juga pada reputasi perusahaan. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah bagaimana sih mereka mengelola situasi ini. Simak terus yuk videonya! Penanganan barang rusak. Yang pertama, dokumentasikan barang yang rusak. Dan yang kedua, pisahkan barang yang mudah pecah, lalu diberi label agar mudah dikenali. Yang ketiga, buat laporan kepada atasan. Yang keempat, cari tahu penyebab kerusakan, apakah karena masalah penanganan, penyimpanan, atau pengiriman barang. Dan yang terakhir, mengajukan klaim barang. Pelanggan diharapkan mengajukan komplain sesuai prosedur agar masalah dapat segera ditangani. JNT memiliki dua sistem pengiriman marketplace dan reguler. Marketplace untuk pengiriman melalui plafon seperti Shopee atau Lazada. Jika barang rusak atau tidak sesuai komplain, dilakukan di marketplace. Terlebih dahulu, komplain ini akan diproses oleh pusat, melibatkan toko dan JNT jika diperlukan. Reguler. Jika pengiriman reguler bermasalah, JNT akan mengecek alur pengiriman, proses sortir, dan lainnya untuk mencari penyebabnya. Pelanggan diharapkan mengajukan komplain sesuai prosedur agar masalah dapat segera ditangani. Lalu, apa yang dilakukan jika barangnya kadaluarsa saat di gudang? Nah, JNT sendiri memiliki kebijakan untuk tidak menerima pengiriman barang berupa makanan atau produk yang mudah kadaluarsa. Oleh karena itu, pengiriman jenis barang tersebut biasa dialihkan ke Pos Indonesia. Sebelum dikirim, pengiriman akan diminta memberikan informasi mengenai tanggal kadaluarsa makanan agar proses pengiriman bisa dilakukan secepat mungkin. Nah, gitu guys. Bagaimana ya jika barangnya kadaluarsa saat sudah sampai di pelanggan? Yang pertama, segera sampaikan permintaan maaf atas kesalahan. Yang kedua, berikan pilihan untuk mengganti barang dengan yang baru atau mengambilkan uang. Yang ketiga, penyebab barang kadaluarsa seperti kesalahan stok atau pengiriman. Yang keempat, jika perlu berikan voucher atau diskon sebagai tanda itikat baik. Yang kelima, pastikan barang diperiksa sebelum dikirim dan sistem stok dikelola dengan baik. Baik, itu dia adalah penjelasan dari bagaimana JNT menangani kasus barang rusak dan barang kadaluarsa. Terima kasih dan sampai jumpa.